Kemudian diantaranya yang lain adalah yang membatalkan puasa dengan hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri. Ini paling berat, ya, karena ada kafaratnya. Ada kafaratnya. Seorang yang sengaja di tengah siang bulan Ramadan atau waktu yang belum ya diizinkan untuk melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan, maka apa? Maka wajib bagi dia mengqadha. Enggak cukup hanya mengqadha, tetapi dia wajib membayar kafarat, tebusan. Apa tebusannya? Tebusannya pertama adalah membebaskan budak. Loh, sekarang nggak ada budak, Ustadz, nyari di mana? Kalau nggak ada budak, Rasul memberikan jalan yang lain. Tebusannya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. 2 bulan berturut-turut. Ya. Ini yang 1 bulan aja nggak kuat. Ini yang 1 bulan aja nggak kuat. Gimana suruh puasa? Kafaratnya 2 bulan berturut-turut. Ya. Syahraini mutatabi'ain. Maka kalau 2 bulan ini tidak kuat, ya jelas ini 1 bulan Ramadan kan 1 bulan ini nggak kuat hubungan suami istri. Ya. Dikasih kafarat dengan 2 bulan berturut-turut. Wah, nggak kuat. Maka dengan memberi makan 60 orang miskin. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Ya. Karena ibarat ini batal yang paling yang paling nilainya berat gitu loh. Ya. Enggak cuman mengqadha doang, kalau tadi haid, nifas, ya dia mengqadha aja. Ya. Atau tadi yang makan minum sengaja itu apa? Ya cukup dia mengqadha. Kalau ini mengqadha doang enggak cukup. Tetapi apa? Berat, lebih dari itu ada tambahannya tebusan yang lain ya dengan itu. Ya. Dengan memberi makan 60 orang miskin. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan ya, oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada diceritakan di sana, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun." Kami pernah duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah halaktu. Ya Rasul, celaka saya nih, celaka. Ya, nyesal saya ya Rasul, nyesal begitulah. Ya. Faqala Nabi malaka, kata Rasul, kenapa kamu ini datang-datang kok celaka-celaka? Nyesal-nyesal, kenapa? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana shaim ya Rasul. Saya enggak kuat ya Rasul. Saya hubungan suami istri sedangkan lagi puasa ya Rasul. Ya. Nah. Kalau ini yang secara asal aja halal, istri kan halal. Ya. Di siang hari bulan Ramadan itu saja sudah ya batalnya itu termasuk batal yang paling berat. Itu yang halal loh. Lah sekarang bayangkan berzina di siang bulan Ramadan. Naudzubillah ini. Naudzubillah. Ya. Yang istri sendiri, yang itu adalah halal. Halalun thayyibah. Ya. Ketika siang hari itu aja sudah membatalkan puasa, ada tebusannya. Ya. Bagaimana dengan orang yang berzina? Bukan suaminya, bukan istrinya di siang bulan Ramadan. Itu kira-kira dosanya kayak apa itu loh. Murokab. Ya. Apa murokab? Dosanya itu bertumpuk. Ya, kuadrat. Kemudian orang ini pun mengatakan, ya Rasul, saya hubungan suami istri ya Rasul. Sedangkan saya sedang berpuasa. Maka Rasul mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Engkau punya budak enggak? Yang bisa kamu merdekakan itu sebagai kafarat kamu, sebagai tebusannya.
Faqala la, enggak punya ya Rasul. Ya. Faqala Nabi, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kamu mampu enggak? Kalau enggak punya budak untuk kamu bebaskan, kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Ya. 2 bulan berturut-turut kamu puasa sebagai tebusannya. Ini berat masalahnya kamu. Ya. 2 bulan berturut-turut. Orang ini ngomong, ya Rasul, wong yang sebulan bulan Ramadan, yang sebulan aja saya nggak kuat ya Rasul. Gimana ditambah 2 bulan berturut-turut? Bisa rontok rambut nih ya Rasul, mungkin begitu. bisa rontok. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, fahal tajidu id'ama sittina miskina. Yaudah, kalau kamu nggak bisa berpuasa ya 2 bulan berturut-turut, kamu punya makanan nggak yang bisa engkau berikan kepada 60 orang miskin? Ya. Punya makanan nggak? Makanannya apa? Ya makanan sesuai kita hidup di mana. Ya kita hidup di sini ya umumnya lah di sini. Kalau umumnya di sini kita nasi bungkus berapa sekarang? Misalnya sama ayam lah, ya umum lah. Ya jangan yang murah sama tempe doang ya kayak. Ya umumnya yang inilah begitu, nasi bungkus, nasi padang begitu. Iya, jangan nasi kucing, nasi kucing yang bungkus itu 2.000 ya nggak kenyang lah. Ya umumnya nasi kucing kan itu buat apa? Buat ganjel doang. Umumnya orang makan itu kenyang. Ya, nasi padang tuh loh, ya kan? Ya ada ayam gorengnya, ya sekitar 20-25 ribu mungkin ya sekarang. Yaitu buat ya kasih 60. Lah orang miskinnya yang mana Ustadz? Ya cari orang miskin. Ya. Ya memang hari ini kalau benar-benar nyari orang miskin benar kan agak susah ya. Tapi ya sudah itu memang resiko. Ya kira-kira lah. Ya. Kalau nyari pas banget yang miskin banget ya susah juga ya. Kira-kira orang ini kan banyak yang di jalan. Ya yang kerjanya mungkin apa ya bisa kasihkan ke mereka, bagi begitulah. Nah. Kemudian ketika Rasul nanya, engkau punya makanan yang bisa engkau berikan kepada 60 orang miskin? Laki-laki ini menjawab, qala la, enggak punya makanan ya Rasul. Ya. Aneh nggak nih sama? Sudah miskin enggak kuatan lagi. Sudah miskin enggak kuatan lagi ini, repot ini gini. Ya. Fasa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul diem lagi. Ya. Duh, gimana nih? Ya. Tadi yang pertama nggak ada, budak nggak punya, puasa 2 bulan berturut nggak kuat, makanan nggak ada. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah, kemudian mengambil kurma, satu ya. Kalau kita itu satu ini loh, apa itu namanya, keranjang kecil, baik banget ya Rasul. Luar biasa Nabi kita itu pulang masuk rumah ngambil kurma. Kemudian keluar rumah ya tanya, aina sa'il, mana tadi yang nanya tadi gitu. Saya ya Rasul. Oh kamu tadi kan yang nggak punya makanan. Iya ya Rasul. Akhirnya Rasul apa? Mengatakan khudh hadza fatasaddaq bihi. Dan ini saya kasih makanan ini kurma buat kamu bersedekah dengan ini, kasih. Makanannya pakai ini dan kamu kasihin ke orang yang miskin. Ya, kasih ke orang yang miskin ini pakai ini buat kamu. Faqala rajulu ala afqar minni ya Rasul. Ya Rasul, saya nggak tahu di sini ada yang orang yang lebih miskin dari saya aja nggak tahu ya Rasul. Ya, saya nggak tahu apakah di sini, di kampung sini, di daerah sini orang yang lebih miskin daripada saya. Gimana saya mau nyari orang miskin sedangkan saya menganggap diri saya di sini orang paling miskin ya Rasul. Masya Allah ini orang kok ya. Gimana saya mencari orang miskin mau saya bagikan ya Rasul? Biasanya saya yang dikasih orang miskin. Nah, itulah seperti itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasul pun ya fawahima baina. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fadhahika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dengar orang ini tersenyum. Bingung mau ngapain lagi. Ya bukan bingung, maksudnya nih ya seorang
tadi ya demikian ya. Dikasih ada makanan, punya makanan enggak punya, nih makanan ini kasihkan ke yang lain. Juga bingung juga kenapa, kata dia ya enggak tahu apakah ada orang yang lebih miskin lagi daripada dia. Ya, kemudian Rasul tersenyum sampai senyumannya itu kelihatan giginya. Kelihatan giginya. Jadi kalau senyum kelihatan gigi itu Rasul begitu kalau senyum. Ya, yang kelihatan giginya. Jadi nggak sampai mangap begitu. Ya, kalau jenengan kalau ketawa kan ya bukan cuma giginya yang kelihatan. Ya bisa sampai apanya? Sampai lidahnya ya apa itu yang kecil itu ini. Itu Rasul apa tertawanya giginya aja yang nampak cuma. Ya. Nah. Kemudian Rasul mengatakan at'imhu ahlaka, ya sudah. Itu makanan buat kamu, buat anak istrimu. Sudah, Masya Allah. Ya, ini Rasul sangat dermawan sekali sama sudah. Ya, itu buat kamu sama keluarga. Kemudian dia pulang. Nah, ini tentang apa? Ya, tentang seorang yang hubungan suami istri di siang bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha dan ada kafaratnya, yaitu ada ya tebusan, yaitu dengan apa? Dengan pertama tartib, yang kalau budak mungkin ya sekarang jarang ya nggak ada. Ya. Kemudian apa? Yang keduanya puasa. Ya ini juga kayaknya sebulan aja nggak kuat. Kemudian yang ketiganya adalah dengan memberi makan ya 60 orang miskin. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa Ramadan. Hal-hal yang ya yang tidak membatalkan puasa Ramadan dan seringkali dianggap sebagian kaum muslimin dikiranya batal padahal tidak. Ya, padahal tidak. Pertama, seorang di pagi hari dalam keadaan junub, ya. Jadi junubnya misalnya hubungan suami istrinya itu ya misalnya sebelum sahur begitu. Ya, kemudian setelah sahur kan harusnya sudah puasa. Setelah adzan itu kan harusnya sudah apa? Sudah menahan, sudah puasa. Dan ini masih junub gitu loh. Ya, masih junub, belum sempat mandi. Maka ini tidak membatalkan puasa. Beda kalau apa? Ya terjadinya junub itu setelah adzan, ya beda lagi. Beda lagi. Ini terjadinya sebelum. Ya, sebelum apa? Sebelum adzan. Kemudian setelah adzan atau waktu subuh masih dalam keadaan junub, maka ini tidak membatalkan puasanya. Di antaranya yang lain juga mencium istri, ya, mencium istri atau berjumbu dengan istri selama aman dari apa? Dari ya tadi keluar air mani, ya. Ya namanya keluar air mani itu enggak harus berhubungan. Tapi bisa dengan berjumbu juga bisa keluar air mani. Maka selama aman enggak masalah. Tetapi ahsannya gimana? Ahsannya itu ya dihindari. Ya. Ahsannya, bagusnya atau baiknya itu dihindari. Kenapa? Mungkin awalnya doang. Awalnya doang mungkin dia apa enggak? Oh aman, tenang. Ya namanya syahwat itu kan ya mungkin awalnya doang bisa kuat, setelahnya ya terserah Anda berarti. Enggak tahu kita. Sehingga apa? Sehingga ya ahsan untuk dijauhkan di dalam seorang mencium istrinya atau berjumbu. Kalau mencium doang mungkin masih mending lah. Tetapi kalau berjumbu di siang bulan Ramadan ya selama aman tidak masalah, tetapi ahsannya memang apa? Ya ahsannya untuk dihindari. Ini tidak membatalkan puasa. Nah, di antaranya yang lain adalah mandi, ya, mandi. Mandi juga tidak membatalkan puasa. Ya. Renang Ustadz, ya nggak apa-apa, renang juga nggak batal puasanya. Kecuali kalau renangnya sambil minum air. Sambil minum air kolamnya diminum nggak kelihatan ono di dalam.
Ya, wah ini yang nggak boleh, ini batal. Tapi secara asal mandi itu tidak membatalkan puasa. Ya, apalagi kalau pas lagi panas banget nih nggak kuat mandi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak membatalkan puasa. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak, ya, berkumur-kumur dan istinsyak. Masih ingat istinsyak ketika apa? Pelajaran berwudu. Berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, ya, menyedot air ke hidung kemudian mengeluarkan. Tapi menyedotnya ini tidak seperti keadaan ketika tidak berpuasa. Tentunya ini nyedotnya enggak tidak sekuat ketika tidak berpuasa. Ya, nyedot tapi enggak terlalu begitu. Maka tidak membatalkan puasanya. Kemudian juga hal yang lain yang tidak membatalkan puasa adalah mencicipi makanan, ya, mencicipi masakan atau makanan, ya, sekedar pengen apa, ya, tahu aja rasanya, oh udah cukup manis atau asin, ya, ya, dan itu tidak masuk sampai ke, ya, tidak sampai masuk ke tenggorokan, ya, hanya mencicipi aja. Ya, namanya mencicipi yang enggak harus piring begini, namanya mencicipi, ya. Kemudian juga di antara hal yang lain yang tidak membatalkan puasa adalah dengan hijamah, yaitu seorang berbekam, ya, berbekam, ya, berbekam, dikeluarkan darahnya, ya, ini tidak membatalkan puasa. Ya, tapi kalau bisa ya kalau mau berbekam nanti itu malamnya. Karena kalau pas puasa itu lemes. Lagi puasa kemudian dibekam itu lemes. Ya. Itu kan disedot darahnya kemudian dikeluarkan darah kotornya dalam keadaan puasa. Ya, itu ya bisa ya lemes. Tetapi kalaupun mau nggak masalah, itu tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Selanjutnya di antaranya yang lain lagi yang tidak membatalkan puasa, ya, seperti memakai minyak, ya, mencium minyak wangi, ya, ini juga tidak membatalkan puasanya. Kemudian juga siwak, ya, kita persingkat, yang ini tidak membatalkan puasa, yaitu bersiwak. Ya, ini bersiwak juga tidak membatalkan puasa. Masih ingat dengan bahasan tentang siwak? Ya, nanti cari di video kan ada, ya. Di video itu ada pembahasan tentang siwak. Dulu saya bawakan contohnya. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian ya mengeluarkan dahak, ini juga tidak membatalkan puasa. Atau selilitan misalnya, ya, sahur makannya ayam goreng, ternyata dagingnya masih nempel, ya, maka ini tidak membatalkan puasa, ya. Atau makan dengan sengaja, tidak sengaja, makan dan minum tidak disengaja, lupa. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa. Ingat-ingat pas lagi apa? Ingat-ingat pas sudah kenyang. Ya. Alhamdulillah, kok enak banget rasanya makan. Ternyata lagi puasa. Ya. Ya, maka ini tidak membatalkan puasa, dilanjut puasanya. Rasul mengatakan falyutimma shaumahu. Kalau seperti itu lanjutkan puasanya. Bukan karena pura-pura lupa, bukan. Naam. Kalau hubungan suami istri, Ustadz, lupa, itu batal enggak, Ustadz? Kalau memang benar-benar lupa, enggak batal. Lupa loh, ya, ini lupa loh. Bukan pura-pura loh, lupa. Tapi apa ya lupa, masa dua-duanya lupa gitu loh kan. Kayaknya kok susah gitu loh. Sulit. Oke lah suaminya yang mungkin lupa, masa istrinya, aku juga lupa kok mas. Lah. Ini kayaknya pura-pura apa? Pura-pura lupa ini salah satunya.
Ya, tapi kalau memang benar-benar lupa dua-duanya, benar-benar bukan karena pura-pura lupa, maka tidak batal. Berarti kalau tidak batal ya tidak mengqadha dan tidak menebus karena lupa. Namanya juga lupa yang nggak ingat, kan begitu. Ya. Nah, jadi itu diantara yang tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini tentang apa? Bahasan ya mengenal hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.